Halo, perkenalkan nama saya Rizaldo Parulian, NIM 119130155 dari Program Studi Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera. Kali ini kita akan membahas tentang ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Kendali Program Studi Teknik Elektro. Nah, di kelompok kami kali ini membahas tentang sistem motor DC dan kendali linear kuadratik regulator. Oke. Nah, yang pertama itu bode diagram. Di sini kita akan memasukkan fungsi pada MATLAB, yaitu num, den, gi, dan bode. Ini adalah fungsi yang sudah dicari fungsinya. Setelah kita masukkan ini, kita akan melihat tampilan sebuah body diagram. Yang pertama itu grafik magnitude dalam desibel, magnitude dalam desibel dengan frekuensi, dan yang kedua itu perbandingan fasa dalam dek berbanding frekuensi. Dapat kita lihat bahwa dari diagramnya itu di sini terdapat perbedaan. Kalau magnitudenya itu dia lurus. Nah, jadi mengapa saya tidak memakai MATLAB langsung? Karena di sini saya dapat menjelaskan mana yang lurus, mana yang berbelok, dapat dicoret. Nah, kalau mengenai phase berbanding frekuensi, itu bentuknya seperti ini. Setelah lurus itu belok, baru dia ke 0. Nah, di frekuensi di saat 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, dan 10 pangkat 3 itu berbeda-beda. Mulai dari angka 0, ini angka 0, dia turun jadi minus sampai minus 180 fasenya. Baru dia di keadaan 10 pangkat 3 radian per sekon. Dan di saat magnitudenya yaitu minus 100 baru berada di posisi 10 pangkat 3 magnitud berbanding desibel berbanding frekuensi radian per sekon. Oke. Nah, ini diagram Nyquist. Kita punya fungsi juga, ada den Nyquist sesuai dengan nama fungsinya. Kemudian kita akan melihat sebuah grafik. Nih, ada dalam diagram Nyquist yaitu GS 1 per ini orde 2. 1 per orde 2 nya itu S pangkat 2 21,36 plus 36,21. Nah, ini adalah real axis-nya. Jadi ini imaginary axis. Ini adalah bentuk imaginary axis. Yang pertama gini, dari 0,1 ke min 1 itu nilainya 20 desibel, dan selanjutnya dia mengembang menjadi seperti ini, kemudian mengembang, kemudian di sini dia lurus. Di saat ini sebenarnya minus 0,6, ini adalah lurusnya. Kemudian ini agak berbelok dikit, belok lagi, dan terjadi perbelokan menghasilkan kayak sebuah oval begini. Di sini dapat kita lihat sistem G, realnya itu 0, sekian, image-nya itu frekuensi radian per sekonnya itu min 50. Ini adalah hasil dari perbandingan yang ada di bawah ini. Oke, selanjutnya yaitu analisis closed loop gain. Nah, di sini kita akan melihat analisis dari closed loop gain-nya. Nah, ini ada step respon, kemudian ada numeral, kemudian gain. Untuk gain yang pertama itu gain 1. Ini gainnya 1. Kemudian ini adalah transfer function. Ini adalah diagramnya. Kemudian ini per mode
RD2 itu menghasilkan, jika G-nya 1, yaitu menghasilkan grafik seperti ini. Di saat 0 dan sampai 1 itu masih belum ada perubahan. Baru setelah itu ini adalah 2,5, 0,225 di sini, perkiraan seperti itu. Nah, baru di sini dia mencapai normal horizontal dan mencapai stabil. Kemudian untuk ini jelas perbedaannya ya. Nah, ini berbeda. Ini adalah closed loop gain. Untuk gain-nya itu 10. Ini yang segitiga ini adalah gain. Itu diganti dengan 10. Dia akan menghasilkan begini. Nah, di sini kan berbeda nih. Ada perbedaan. Dia dari titik ini sudah mencapai lurus. Nah, dia di sini baru lurus itu ini di sini. Di sini, perkiraan di sini kalau dilanjutkan. Nah, ini perbedaannya kan. Oke. Ini. Nah, itu dia berbeda. Jadi berbeda. Gain semakin besar dia semakin melengkung, dia semakin menusuk. Semakin kecil gainnya dia semakin cepat untuk stabil. Oke, desain controller P. Nah, dari desain controller P ini menghasilkan grafik seperti yang kita lihat. Dia bentuknya hampir mirip dengan gain 1 controller P. Dia mencapai titik, dia naik lagi, baru dia lurus. Oke, ini adalah desain controller PI initial condition, dimana PI initial conditionnya itu sama dengan 0, akan menghasilkan sebuah grafik yang berbentuk seperti ini. Kemudian dia naik ke atas dari titik 0. Berbeda dengan yang tadi itu begini. Kalau P, ini P initial condition. Kemudian jika desain untuk P initial conditionnya itu sama dengan 2, dia langsung membentuk gelombang kayak gini. Dia langsung untuk kurva langsung. Kalau yang 1, kalau yang 0 dia menuju 0 dulu. Berarti yang 2 ini semakin cepat dia mencapai titik P initial condition. Kemudian desain controller PD. Untuk desain controller PD dapat kita lihat di sini. Dia langsung mencapai lurus. Dia lurus di saat 0,3. Dia langsung lurus. Jadi dapat kita lihat perbedaannya pada desain PD ada PI initial condition. Kemudian desain controller untuk PID. Ini tadi PI dan ini yang PID. Dia naik sedikit langsung dia ke atas. Jadi dapat kita lihat perbedaannya antara PD PI initial condition, yaitu ada 2, 0 dan 2, dan PID. Jadi begitu kira-kira grafik yang dihasilkan dari dan body diagramnya. Nah, ini dapat kita lihat dari PID-nya. Nah, dari hasil yang sudah kita peroleh, kita akan mendapatkan beberapa kesimpulan yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Nah, dari sini tadi kita akan mendapat kesimpulan. Jadi sistem motor DC dan kendali linear quadratic regulator ini dari hasil rank yang tadi, hasil rank bahwa sistem dapat dikendalikan dan teramati. Dapat dilihat tadi ya, dari MATLAB-nya itu mencapai stabil. Dia dapat dikendalikan dan dapat teramati. Kemudian yang kedua itu simpulannya, didapatkan bahwa respon kendali LQR itu sebesar